yang yang saya selamat sore kepada adik-adik peserta yang sempat hadir dalam sesi sharing session kita kali ini. Saya tidak sempat menyebutkan satu persatu dari kampus mana saja karena ada ini masalah teknis di saya sehingga saya tidak bisa menggunakan laptop, hanya bisa menggunakan HP di lokasi sekarang. Yang saya hormati dan kita banggakan, narasumber kita, saya panggil Dinda, muda daripada saya, Dinda Abustang, SPD MSc, yang merupakan dosen Universitas Negeri Makassar, jurusan sebenarnya bidang keilmuannya itu adalah matematika, itu ada ilmu keolahragaan gitu ya. Benar. Yang S2-nya alumni, ya, yang S2-nya ini alumni Universitas Sriwijaya dan Belanda ya, Dinda? Iya Kak. Nanti diteruskan. Ya, sementara mengambil program doktoral program di Inggris, di UK, dan insya Allah mungkin 1 tahun lagi mungkin sudah selesai, Dinda ya. Iya, insya Allah Kak. Tahun depan mudah-mudahan. Insyaallah. Salah satu hal yang saya kagumi dari beliau dan saya belum bisa mengikuti jejak beliau itu diterima pada 3 perguruan tinggi di Inggris yang memiliki reputasi terbaik dunia, tapi dengan alasan-alasan tertentu sehingga harus memilih alternatif-alternatif yang dimana sekarang menjadi universitas tempat beliau mengenyam pendidikan S3 dengan beasiswa LPDP, Dinda ya. Iya Kak. Iya. LPDP. Ya, informasikan ini ada yang juga alumni Inggris. Jadi saudara ini alumni Inggris. Ya. Ini adalah salah satu putra bone ya, Sulawesi Selatan yang bisa dikategorikan sebagai kader-kader terbaik yang sekarang lagi mengenyam pendidikan di luar negeri. Memperingati Hari Sumpah Pemuda yang tepat jatuh pada tanggal 20 Oktober 2020. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk saling sharing bagi adik-adik maba khususnya 2019 dan mungkin angkatan-angkatan yang lain yang ingin memiliki cita-cita untuk menjadi pemuda yang memiliki kontribusi terhadap bangsa dan negara, tidak hanya menjaga persatuan tapi prestasi juga perlu untuk kita tingkatkan untuk Indonesia lebih baik ke depan. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada Dinda Abustang. Sudah siap? Iya, siap Kak. Ada slide yang ingin ditampilkan, Dinda? Iya, saya share screen mungkin Kak. Halo? Halo, Kak, sudah Kak share-nya, share screen-nya. Ya, sudah. Oke, saya persilakan waktu dan tempat. Oke, bahasa Indonesia saja, enggak ya? Nanti pesertanya bingung. Siap. Oke, saya silakan, waktu tak terbatas, Dinda. Waktu tak terbatas. Silakan, Dinda. Siap, Kanda, siap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati Kak Kanda saya, Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. Kanda Samsir SPD MPD MSI. Beliau ini ya sangat produktif karena baru beberapa kayak menjabat jadi ini ketua prodi kayak sudah ini banyak hal yang dilakukan termasuk dengan misalnya memberi motivasi ke adik-adik mahasiswa untuk mengembangkan diri dan berprestasi, tidak hanya kuliah tapi juga mengembangkan diri ya. Untuk kesempatan kali ini saya ingin sharing sedikit pengalaman tentang kuliah dan tinggal di luar negeri, khususnya di Inggris. Seperti dikatakan tadi, saya sebenarnya
status dosennya di Fakultas Ilmu Keolahragaan, tapi bidang keilmuan saya itu pendidikan matematik. Jadi saya di sini sekarang kuliah S3 di ini ya, di Mathematics Education Center namanya, nama departemennya, di School of Science, nama universitasnya Loughborough University atau Universitas Loughborough di Inggris. Nah, daerahnya ini ada di East Midlands. Kalau kita di Indonesia itu provinsinya itu ada di East Midlands. Jadi dia daerahnya berdekatan dengan Leicester, Nottingham, Birmingham, Manchester, ya dekat-dekat situ. Nah, di Loughborough sendiri itu ada beberapa fakultas, termasuk juga fakultas. Tapi Dinda, jaringan tak kayaknya kurang bagus sih. Halo? Bisa kedengaran suara saya? Halo? Bisa. Halo? Bisa, Pak. Bisa. Tidak putus-putus, Ji? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke. Selanjutnya, jadi di Loughborough ini juga ada Fakultas Ekonomi dan Bisnisnya. Jadi bisa, kalau misalnya adik-adik nantinya tertarik yang untuk sekolah di Inggris, S2 atau mungkin lanjut nanti S3, bisa coba ke sini. Atau ada juga di kampus-kampus lain kayak misalnya di London, tapi salah satu yang mungkin bisa jadi opsi bisa di sini. Nah, di Loughborough ini jaraknya itu tidak terlalu jauh dari London. Jadi kalau kita naik kereta itu sekitar 90 menit. Jadi tidak terlalu jauh jaraknya dari ibu kotanya Inggris ya, di London. Sementara kelebihan yang lain juga karena dia berada di tengah-tengah ini ya, wilayah Inggris. Jadi kemana-mana itu dekat, ke Manchester dekat, ke Liverpool dekat, misalnya mau nonton bola gitu ya, ke Nottingham dekat, ke Leicester, ke kota-kota besar di daerah Inggris yang kita kenal itu semuanya dekat, bisa terjangkau dengan kendaraan umum. Kemudian wilayahnya juga sangat bagus, kampusnya 400 hektar lebih. Jadi di Loughborough ini ada 2 kampus, satu di Loughborough dengan luas wilayah kurang lebih 440 hektar. Kemudian di satunya di London, jadi ada kampusnya juga di London. Nah, yang saya sebelum tadi, jadi di Loughborough ini juga ada School of Business and Economics. Jadi kalau misalnya mau lanjut S2 ataupun S3, atau misalnya S2 itu mau ambil MBA, itu bisa ke sini, ke Loughborough ini di School of Business and Economics. Jadi sekolahnya cukup bagus ya, kalau dilihat dari profilnya sudah terakreditasi di sudah 3 atau 4 akreditasi internasional, jadi sudah sangat terpercaya. Kemudian peringkatnya juga cukup bagus di antara sekolah-sekolah bisnis yang lain. Nah, di sini tuh ada, saya perkenalkan kampus dulu ya, karena Loughborough ini jarang didengar. Jadi School of Business-nya ini, karena adik-adik pasti ini banyakkan dari ekonomi ya, itu ada beberapa jurusan yang bisa diambil kalau misalnya tertarik untuk S2 di sini ya, ataupun S3. Misalnya kalau S2 itu ada yang pure ekonomi, ada yang finance, ada yang hubungannya dengan psikologi dan seterusnya. Ada yang bahkan berdekatan dengan engineering atau teknik, yang automotive management ini tentang manajemen otomotif ya. Jadi lingkupnya itu lebih terintegrasi dengan otomotif. Jadi ada banyak sekali program yang bisa dipilih untuk khususnya program S2. Sangat-sangat banyak program S2 yang ditawarkan untuk School of Business and Economics-nya. Nah, di S2-nya sendiri itu, kalau misalnya adik-adik tertarik itu untuk sekolah di Inggris, itu bisa ada beberapa opsi untuk bisa sekolah di Inggris dengan gratis ya, karena kalau biaya sendiri itu biayanya lumayan mahal, itu bisa menghabiskan dana sekitar kurang lebih 1 miliar ya. Mungkin itu untuk satu kali program, mungkin 1 sampai 2 miliar termasuk SPP, kemudian biaya hidup dan seterusnya, itu kurang lebih segitu untuk satu program master. Nah, tapi ada beberapa cara untuk kuliah di sini dengan tanpa biaya atau gratis ya. Misalnya seperti beasiswa yang saya dapat itu LPDP menawarkan
banyak sekali program beasiswa S2 dan S3 ke luar negeri, termasuk ke Inggris. Jadi dengan beasiswa LPDP, kita bisa kuliah di sini, adik-adik bisa kuliah di sini dengan gratis ya, dikasih biaya hidup, dikasih dibayarkan SPP-nya, kemudian uang buku, biaya transport, dan seterusnya. Yang kedua, yang terkenal juga adalah Chevening Scholarship. Jadi beasiswa Chevening ini beasiswa pemerintah Inggris, ya, dari pemerintah Inggrisnya langsung, itu khusus S2. Setiap tahun puluhan mungkin ya, sekitar 10-20 orang dari Indonesia itu dikirim ke Inggris melalui skema beasiswa Chevening ini untuk kuliah S2 di Inggris dengan berbagai jurusan ya tentunya. Kemudian selain itu ada juga beasiswa dari kampus sendiri. Misalnya dari kampus saya itu, kalau kita buka websitenya ini, kampus itu kita bisa cek nih, kira-kira ada skema beasiswa apa saja yang ditawarkan gitu. Ada yang full, ada yang parsial. Kalau dia full itu dibiayai semua ya, termasuk biaya hidupnya, biaya SPP-nya, biaya bukunya dan seterusnya. Kalau dia parsial mungkin hanya sebagiannya, mungkin SPP-nya saja, tapi biaya hidupnya tidak gitu ya. Tapi skema-skema beasiswa itu banyak ya, tinggal kita yang cari informasinya. Ini saya bicara tentang kuliah dulu ya. Nah, kemudian ada beberapa teman juga itu mau kuliah tapi mau ada pengalaman kerja juga gitu ya. Nah, bisakah kuliah sambil kerja? Oh, bisa sekali di sini. Di sini tuh mahasiswa internasional dikasih jam kerja itu kurang lebih 20 jam per minggu. Jadi kita bisa kerja maksimal 20 jam per minggu karena di sini menghitungnya per jam ya, penggajiannya juga per jam. Nah, itu kuliahnya kerjaan itu bisa macam-macam. Salah satu website untuk mencari pekerjaan di Inggris ini itu lewat ini website ini Unitems. Nah, di sini tuh ada banyak sekali pekerjaan, mulai dari misalnya mengajar atau pekerjaan misalnya bantu-bantu mengawas, ujian, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali pekerjaan mulai dari yang paling mudah sampai yang paling sulit gitu ya. Misalnya butuh sertifikat dan seterusnya, itu ada semua di sini dan penggajiannya sangat jelas. Lumayan lo bisa dapat tambahan gitu dari sini. Dari bekerja sambil tetap studi. Di Inggris sendiri itu ada banyak sekali organisasi mahasiswa Indonesia, jadi adik-adik tidak perlu takut kalau misalnya ke sini itu akan ada banyak sekali support bantuan dari sesama rekan-rekan mahasiswa Indonesia yang juga sementara studi di sini di Inggris ya. Ada PPI UK atau Persatuan Pelajar Indonesia UK, jadi organisasi utamanya di sini itu ada di London ininya sekretariatnya, tapi di setiap kota-kota besar juga ada PPI-nya, ada organisasi persatuan atau perhimpunan pelajarnya ya. Ada yang misalnya di Leicester, ada yang di London, ada yang di Manchester, ada di Birmingham, ada di Leeds, ada di hampir semua kota besar di Inggris itu ada ada organisasi mahasiswa Indonesianya. Jadi kalau misalnya adik-adik nantinya ke sini terus misalnya ada kesulitan, baik itu misalnya kesulitan dalam hal akademik ataupun non akademik, itu bisa ada teman untuk berkonsultasi gitu ya. Misalnya nih ada tugas mata kuliah yang susah misalnya, itu bisa berkonsultasi dengan teman-teman yang ada di PPI ini, karena kalau kita kuliah di sini mungkin saja ada teman yang jurusannya sama ya, atau minimal mirip-mirip gitu. Jadi kita bisa diskusi atau sharing dengan mereka. Jadi ada banyak sekali organisasi mahasiswa Indonesia. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya ke sini, itu insya Allah akan banyak yang bisa membantu ya kalau kita ada kesulitan. Nah, saya mau share video tentang studi di Inggris. Karena kalau biasanya kalau kita lihat video itu lebih ini ya, lebih menggugah. Kita lihat ini videonya singkat aja kok. Mudah-mudahan tidak lag.
Ya, itu tadi profil singkatnya ya kenapa studi ke UK atau ke Inggris. Nah, beberapa poin yang utama ya kenapa studi ke Inggris. Yang pertama, tentunya bahasanya ya. Kalau saya sih sendiri bahasa karena memilih Inggris itu karena bahasa. Karena bahasa Inggris itu kan bahasa internasional ya. Jadi untuk bisa meningkatkan kemampuan berbahasa kita, ya khususnya bahasa Inggris, sebaiknya studinya ke negara yang berbahasa Inggris. Nah, salah satunya itu Inggris. Nah, di Inggris sendiri juga kelebihannya di antara tujuan studi ke luar negeri, negara mahasiswa Indonesia di negara-negara lain, misalnya kayak Amerika, Kanada, Australia, itu di Inggris itu sudah pendidikannya atau kualitas pendidikannya itu sangat bagus ya. Ada banyak sekali kampus yang bagus, yang bahkan risetnya itu luar biasa bagusnya ya, fasilitasnya juga sangat-sangat bagus. Kemudian salah satu negara yang nyaman untuk ditinggali, transportasinya bagus, kemudian sistem keamanannya secara umum bagus, kualitas hidupnya juga bagus ya. Jadi salah satu negara yang nyaman untuk ditinggali dan studi ya. Kemudian mata kuliah atau program studi yang ditawarkan itu fleksibel dan ada banyak sekali variasi, khususnya yang di S2, dan itu waktunya rata-rata singkat. Untuk S2 itu dominan program studi yang ditawarkan itu berdurasi 1 tahun. Jadi kalau misalnya adik-adik ini ambil misalnya master di sini, bidang misalnya ekonomi pembangunan gitu ya, itu ada yang kampus yang atau sebagian besar kampus itu menawarkan program dalam jangka waktu setahun. Jadi sangat singkat ya, setahun, tapi programnya itu dibuat sangat bagus dan fleksibel. Jadi mata kuliahnya itu sudah dirancang sangat baik, menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Kemudian fasilitas akses ke risetnya juga itu sangat baik ya. Jadi mahasiswa itu diberi kemudahan-kemudahan untuk studinya. Misalnya kalau dia tertarik untuk riset topik A misalnya, tuh ada banyak sekali fasilitas yang disediakan untuk mengakomodir itu ya. Misalnya perpustakaan, kemudian dosennya sendiri beragam, fasilitas kampus dan seterusnya. Nah, kenapa harus ke luar negeri? Saya dulu waktu S1 itu nggak pernah kebayang bahwa akan ke sekolah ke luar negeri. Dulu waktu S1 mungkin sama dengan adik-adik gitu, fokusnya ya menyelesaikan S1 saja gitu. Ikut beberapa organisasi, kemudian kuliah, ya itu menyelesaikan studi. Tapi kemudian di akhir tahun keempat atau di awal tahun keempat itu saya mulai ikut-ikut pameran pendidikan. Dulu di Makassar itu sering ada tuh pameran beasiswa ya, misalnya di Hotel Clarion dulu ya. Itu sering ada pameran. Nah, semenjak ikut pameran itu tertarik dengan lanjut kuliah di luar negeri. Wah, bagus sekali kampusnya. Kemudian fasilitasnya juga sangat bagus dari presentasinya ya. Nah, akhirnya saya belajar bahasa, karena saya sendiri memang suka bahasa Inggris. Jadi akhirnya saya ikut kursus, kemudian dapat apply beasiswa, dapat beasiswanya, dan alhamdulillah bisa ke luar negeri. Jadi saya S2 itu S2 seperti yang dijelaskan tadi oleh Bapak Ketua Prodi, itu saya combine. Jadi waktu S2 itu ada di Indonesia setahun dan di Belanda setahun, tepatnya di Utrecht. Semenjak S2 itu saya sudah memasang target bahwa kalau S3 saya harus bisa ke luar negeri. Karena pengalaman di Belanda itu sangat berkesan bagi saya. Ada banyak sekali kelebihan atau hal lain yang bisa kita dapatkan kalau kita sekolah atau lanjut studi di luar negeri. Yang pertama tentu meningkatkan kemampuan bahasa ya. Kalau misalnya kita di luar negeri, otomatis bahasa kita akan bertambah, minimal bahasa Inggrisnya akan lebih bagus.
Kemudian memperluas jaringan ya. Anda akan bertemu dengan banyak orang, berinteraksi dengan orang-orang dari Indonesia dari berbagai lapisan, dari berbagai kalangan. Mungkin ada yang dari orang punya background yang berbeda ya. Ada mungkin backgroundnya dulu pernah kerja di mana, di perusahaan mana, atau di BUMN mana. Ada yang sebagai dosen misalnya, ada yang dulu mahasiswa berprestasi. Jadi ada banyak, memperluas jaringan. Jadi Anda bisa menambah pertemanan sekaligus juga menambah wawasan akademik gitu, dengan berkuliah di sini. Kemudian meningkatkan kepercayaan diri. Tentu kalau kita selesai atau lulusan dari luar negeri itu biasanya lebih pede ya, biasanya lebih kepercayaan dirinya itu lebih bagus. Kemudian pengalaman berinteraksi dengan culture yang berbeda. Nah, terkait dengan Sumpah Pemuda ini, saya merasakan sendiri bahwa kita akan sangat lebih menghargai bangsa kita, negara kita, kalau kita berada di negara lain. Ya. Jadi semenjak studi S2 itu, saya merasa sangat saya baru bisa lihat gitu bahwa di Indonesia itu sangat-sangat kaya, sangat-sangat banyak sekali hal baik yang ada di negara kita gitu kan. Biasa tuh kita dikasih informasi yang negatif terus ya. Kalau kita di luar negeri itu baru kita kangen dengan suasana Indonesia, kangen dengan makanannya, kangen dengan suasana ini misalnya jalanannya ya, suasana keakrabannya, kemudian kangen dengan alamnya, dengan cuacanya, karena di sini tuh cuaca sangat tidak bisa diprediksi. Apalagi kalau musim seperti sekarang ya, sekarang di sini musim semi ya, musim autumn, musim gugur, autumn, jadi cuacanya itu dingin. Nah, itu kita tuh kangen dengan cuaca di Indonesia yang hangat gitu ya. Kalau di sini tuh tidak bisa kita keluar tidak pakai jaket ya, karena dingin. Apalagi kalau musim dingin ya, mulai masuk Desember itu sudah masuk winter. Nah, di winter itu dingin itu bisa negatif, bisa minus ininya suhunya. Jadi harus pakai kaos tangan segala macam. Jadi ribet gitu ya kalau kita mau keluar jalan, dan biasanya agak malas karena dingin itu. Jadi karena perbedaan suasana dan kultur itu, jadi kita lebih menghargai negara kita ya. Kita lebih jadi terbuka pandangan kita bahwa negara kita itu sangat-sangat bagus. Kan kita sering dengar tuh bahwa negara kita tuh negara yang makmur, negara yang subur. Tapi itu karena kita mungkin terbiasa ya dengan keadaan, jadi kita tidak bisa melihat. Tapi kalau kita ke luar negeri, hidup di sini dalam beberapa waktu, itu kita akan sadar bahwa wah betul negara saya memang sangat bagus ininya ya, dibanding ada banyak kelebihan negara kita dibanding negara lain. Kemudian orang yang baru, baik itu dari Indonesia maupun dari luar negeri, kemudian juga meningkatkan skill, kemampuan kita untuk nantinya dipakai pada saat bekerja atau mencari pekerjaan. Karena kalau lanjut di sini, akan ada kemampuan-kemampuan lain yang tentunya menjadi nilai tambah ya, misalnya kemampuan bahasa tadi, kemudian kemampuan berkomunikasi dengan orang dari berbagai latar belakang atau berbagai budaya ya, dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali manfaat yang bisa kita dapatkan kalau studi ke luar negeri. Nah, apa saja yang harus disiapkan? Nah, yang pertama itu tentu kalau misalnya ke negara berbahasa Inggris ya bahasa Inggris ya, misalnya ke sini ke Inggris, ke Amerika, ke Kanada, ke Australia, ke New Zealand, itu yang paling penting disiapkan adalah bahasa Inggris, karena semua persyaratan, baik itu persyaratan masuk universitasnya maupun persyaratan mendapatkan beasiswanya, itu pasti ada persyaratan bahasa Inggris di situ. Jadi ini yang paling pertama yang harus disiapkan. Nah, adik-adik itu bisa mempersiapkannya dari sekarang. Jadi misalnya sekarang kuliah 1 semester 3 misalnya, itu bisa sambil kuliah, itu juga bisa sambil belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit, misalnya menghafalkan vocabulary atau kosakata,
kemudian coba-coba cari buku-buku ekonomi berbahasa Inggris, kemudian cari-cari artinya gitu ya, menambah kemampuan bahasa sedikit demi sedikit. Jadi nanti ini kalau sudah lulus S1 sudah ada dasarnya gitu, sudah ada dasar kemampuan bahasa Inggrisnya, tinggal dipermantap melalui misalnya bisa dengan program ikut program misalnya kursus ya, ada banyak tempat kursus bagus di Makassar. Tidak perlu juga jauh-jauh misalnya, atau kalau bisa ke Jawa ya ke Jawa, kalau tidak juga di Makassar juga bisa. Nanti setelah itu baru dapat bahasa Inggrisnya, baru mendaftar beasiswa. Ya, jadi tadi ada banyak beasiswa yang bisa kita pakai, salah satunya misalnya LPDP atau Cifning. Kemudian kemampuan akademik, karena jadi adik-adik tidak boleh jangan sampai IPK-nya terlalu ini ya, terlalu jongkok. Karena itu juga salah satu persyaratan untuk mendapatkan beasiswa dan juga kuliah di sini. Ya, jadi ada beberapa, khususnya kampus-kampus yang bagus di sini, yang terkenal, misalnya Oxford atau Cambridge. Nah itu tuh selain mempersyaratkan bahasa Inggris, itu juga dia melihat IPK. Ya, jadi jangan sampai IPK-nya juga terlalu rendah ya. Jangan sampai IPK-nya misalnya 2,5. Itu tuh susah tuh masuk tuh. Karena IPK-nya tidak memenuhi standar nilai IPK yang dipersyaratkan ya universitas. Selain itu juga bergabung dengan beberapa, misalnya belajar organisasi, ada banyak organisasi baik itu misalnya di HMJ atau di BEM misalnya, untuk menambah wawasan terkait yang berkaitan dengan organisasi, misalnya pengembangan diri, kemudian komunikasi, kemudian teamwork, dan seterusnya. Karena itu semuanya nanti akan menjadi nilai tambah ya ketika sudah mendaftar beasiswa ataupun untuk kuliah ke sini. Ada beberapa hal isu terkait mahasiswa internasional yang kuliah di Inggris, hal-hal atau kesulitan yang dihadapi ya, misalnya kesulitan terkait bahasa ya. Nah, kalau masalah bahasa ini, itu salah satunya bisa ditangani melalui lembaga bahasa. Jadi universitas-universitas di sini itu ada lembaga bahasanya. Jadi kalau misalnya kita kesulitan dalam hal bahasa, itu kita bisa ambil kuliah gratis, atau bukan kuliah sih, lebih ke tutorial yang gratis untuk mahasiswa, untuk meningkatkan kemampuan bahasanya. Jadi bisa belajar bahasa lagi di sini kalau misalnya bahasa Inggrisnya masih dirasa kurang gitu ya. Kemudian perbedaan kultur ya. Misalnya di sini itu lebih ke independent learning. Jadi kita mahasiswa itu di sini itu lebih dibebaskan ya. Jadi kalau misalnya dosen sudah memberi penjelasan, ya itu tergantung kembali ke kita lagi untuk mempelajari, untuk cari sumbernya dan seterusnya. Kalau kitanya tidak aktif, ya tidak akan dapat gitu ilmunya. Jadi kita yang harus lebih aktif untuk mendapatkan ilmu tersebut. Nanti apakah bertanya, apakah lewat buku, kemudian atau ke library dan seterusnya. Jadi di sini bentuknya lebih ke independent learning. Dan salah satu perbedaannya itu ya itu tadi harus beradaptasi dengan independent learning ini. Ya. Kemudian ya ini juga salah satu isu yang banyak terjadi sepertinya ya, plagiarism. Jadi di Inggris ini sangat menghargai, tidak hanya di Inggris, di hampir semua negara-negara maju itu sangat menghargai ini ya, sangat menghargai ide, sehingga kalau kita misalnya dikasih tugas, jangan sampai melakukan plagiasi atau plagiat ya, jangan mencontek, apakah itu menconteknya misalnya dari tugas teman sendiri, atau misalnya tugas mahasiswa tahun sebelumnya, atau misalnya dari internet. Nah itu tuh gampang, ini karena di sini teknologinya maju, itu gampang sekali ini terdeteksi plagiat ini. Nah kalau kita plagiat, sebagus apapun itu nilainya pasti 0 dikasihnya. Ya, jadi di sini tuh sangat menghargai ide. Jadi meskipun kitanya tidak full paham dengan itu, tapi dia akan sangat menghargai kalau kita punya ide baru tentang topik atau tugas tersebut. Jangan sampai kita ini melakukan plagiat. Jadi ada banyak
ekspektasi atau aturan-aturan akademik yang mungkin belum kitanya belum terbiasa dengan itu ya. Misalnya salah satunya adalah tadi plagiat. Karena kalau di sini tugas itu kan di submit lewat online. Nah, kalau di submit online itu langsung dicek plagiatnya ya, dengan banyak ini software yang salah satunya misalnya Turnitin ya. Jadi ya langsung kelihatan tuh, langsung terdeteksi kalau misalnya ada yang plagiatnya. Kemudian di sini ya sama aja mungkin ya kalau kita di Indonesia, karena karena di berbahasa Inggris, jadi berbicaranya itu cepat. Dan dosen-dosen di sini itu tidak melihat bahwa kita ini mahasiswa internasional atau tidak, mahasiswa lokal atau tidak. Dia ngomongnya ya seperti biasa saja. Nah, akhirnya kita ini karena kita tidak terbiasa dengan orang Inggris, orang bule gitu ya, yang berbahasa Inggris cepat, berbahasa Inggris yang normal, dan kita merasanya sangat cepat, sehingga banyak yang terlewati. Nah, itu bisa dilatih ya. Jadi dilatih misalnya dengan menonton film, kalau suka film, misalnya film-film berbahasa Inggris, atau mendengarkan percakapan podcast berbahasa Inggris, supaya melatih kemampuan pendengaran ya, listening. Karena di sini itu dosennya itu tidak akan menyesuaikan, dia tidak akan bisa, kitanya yang menyesuaikan dengan situasi yang ada di sini. Jadi dia ngomongnya ya seperti biasa, seperti normal, seperti umumnya dia ini mengajar. Nah, kitanya yang harus ini ya, istilahnya catch up. Kitanya yang harus mengikuti bagaimana caranya supaya kita bisa mengerti apa yang disampaikan. Nah, kemudian dosennya itu lebih ke ini ya, perbedaan-perbedaan yang lainnya itu misalnya dalam hal diskusi. Nah, ketika kita bentuknya diskusi, maka kita diharapkan untuk aktif terlibat dalam diskusi tersebut. Jangan sampai kita diam saja. Nah, seperti hal-hal seperti ini yang biasanya itu sedikit menyulitkan untuk mahasiswa internasional ya. Karena ada beberapa perbedaan atau hambatan ya, isu yang sering dihadapi, apakah itu terkait bahasa, perbedaan kultur, kemudian perbedaan budaya akademik, dan seterusnya. Itu saja mungkin dari saya. Sisanya sih kalau dari pengalaman pribadi, untuk terkait studi itu ada ini ya, ada banyak hal yang harus disiapkan, tapi yang paling utama itu adalah tadi bahasa Inggris, kemudian bahasa ya, kemudian kemampuan akademik, dan kalau bisa juga diimbangi dengan kemampuan organisasi misalnya, karena di organisasi itu kita belajar banyak hal, misalnya teamwork dan seterusnya. Itu akan sangat bermanfaat nantinya ya, pada saat misalnya seleksi, karena itu akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi adik-adik gitu untuk mendapatkan beasiswa tersebut. Itu saja mungkin dari saya. Berbanyak saja dari tanya jawab. Saya mengucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Lupa tadi, selamat Hari Sumpah Pemuda. Semoga dengan momen Sumpah Pemuda ini kita bisa ini ya, terinspirasi untuk bergerak bersama memajukan bangsa dengan meningkatkan kapasitas diri, misalnya dengan belajar yang tekun, kemudian berusaha mengembangkan diri baik itu di akademik maupun non akademik, misalnya terlibat aktif dalam banyak hal, misalnya baik itu organisasi di jurusan ataupun di luar kampus, meningkatkan kapasitas diri untuk bisa berkontribusi aktif dalam pembangunan bangsa ke depan. Karena bangsa Indonesia ini di tahun 2045, menurut prediksi McKinsey, itu tahun 2045 setelah 100 tahun Indonesia merdeka, akan ada bonus demografi. Ya, jadi penduduk Indonesia diperkirakan di tahun 2045 itu akan lebih dominan usia mudanya. Nah, ini akan menjadi bonus kalau usia mudanya tersebut produktif. Ya, jadi adik-adik itu yang sekarang ini di 2045 itu akan menjadi bonus demografi atau menjadi pendorong besar untuk pembangunan bangsa Indonesia kalau adik-adik mempersiapkan diri dengan baik. Karena
sekarang tantangannya itu sudah tidak lokal lagi, tapi global. Ya, kita sekarang bersaingnya tidak hanya dengan sesama bangsa Indonesia, tapi sudah mengglobal. Misalnya kita mau belanja saat ini, belanjanya sudah di internet, sudah pakai, ada banyak sekali platform, dan itu produk-produknya tidak hanya dari Indonesia, tapi dari luar juga. Jadi kalau misalnya mau bikin produk, ya harus siap bersaing dengan produk dari luar negeri. Ada banyak sekali hal yang harus kita persiapkan untuk untuk mendapatkan bonus demografi itu. Salah satunya adalah dengan mengembangkan kemampuan. Mungkin itu saja dari saya, moderator, adik moderator, mungkin ada ini kita sesi tanya jawab supaya lebih memperdalam, mungkin kalau ada hal yang ditanyakan. Baik Kanda, sebelumnya saya juga menyampaikan ke peserta bahwasannya Bapak Kaprodi ini kesulitan untuk kembali login di Zoom kali ini karena akses jaringannya yang bermasalah. Oke. Itu tadi pemaparan yang sangat luar biasa, pengalaman Kanda Bustam saat kuliah di luar negeri. Selain bahasa Inggris yang kita improve ketika kuliah di luar negeri, kemudian banyak jaringan yang bisa didapatkan, kemudian banyak hal yang bisa kita peroleh ketika kita melanjutkan pendidikan kita di luar negeri. Selain itu juga kepercayaan diri salah satunya, kemudian pengalaman culture yang berbeda yang bisa kita peroleh saat kuliah di luar negeri. Baik teman-teman semua, saya beri kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya dalam sharing session kali ini. Bisa mungkin. Baik teman-teman. Ya, silakan bertanya deh. Kalau misalnya ada yang ditanyakan apakah terkait, saya tidak tahu ini adik-adik ini sudah semester berapa, apa baru mulai kuliah atau sudah malah sudah mau selesai gitu. Saya tidak ada gambaran sama sekali. Silakan ditanya kalau misalnya nih kalau mau lanjut di sini atau misalnya terkait persiapan atau misalnya terkait studi di Indonesia. Kalau tidak ada yang bertanya, saya izin bertanya ke Kanda. Ya, siap. Tadi di akhir session kita menyampaikan bahwasannya di 2045 ini Indonesia akan mendapatkan bonus demografi. Bonus demografi ini ketika pemuda atau kaum milenial bisa produktif, kita bisa memperoleh bonus demografi tersebut. Tapi yang menjadi pertanyaannya, bagaimana ketika angkatan kerja ini yang di tahun 2045 tidak bisa mempersiapkan untuk memasuki bonus demografi yang di tahun 2045. Kira-kira apa yang perlu dipersiapkan bagi kita kaum muda untuk mencapai di bonus demografi tersebut? Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih atas pertanyaan, Dek. Bagus sekali. Nah, terkait dengan bonus demografi itu ya, ini karena itu akan selalu digaungkannya adalah sebagai dalam kata frasa bonus demografi ya. Artinya kita selalu melihat bahwa itu sebagai dari sisi positifnya. Nah, kalau disiapkan dengan baik ya, misalnya kaum milenial saat ini ya, yang mungkin saat ini sekolah maupun kuliah, adik-adik itu mempersiapkan diri dengan baik, itu kan jadi bonus demografi bagi bangsa. Artinya ketika bangsa Indonesia sudah masuki usia 100 tahun kemerdekaan di tahun 2045 itu, nanti adik-adik sudah punya kemampuan, punya daya saing, pola pikir, kemudian kemampuan untuk bersaing dengan dengan bangsa lain. Nah, salah satunya itu adalah yang harus dipersiapkan tentunya dengan belajar ya. Misalnya kalau adik-adik mengambil misalnya sekarang kuliah ekonomi pembangunan, nah belajarnya itu tidak hanya yang ada di buku ya, tapi
ini update dengan perkembangan saat ini ya. Jadi bisa saja yang adik pelajari saat ini itu mungkin akan terdisrupsi atau kemudiannya akan tidak terpakai pada saat nantinya adik-adik memasuki dunia pekerjaan misalnya ya. Jadi jangan hanya fokus belajar yang ada di mata kuliah ya, yang kuliah yang diajarkan dosen di kelas, tapi juga mengembangkan diri ya. Kalau bisa update pengetahuannya dengan membaca textbook bahasa Inggris, karena ilmu pengetahuan itu dibagikannya atau disampaikan dalam bahasa Inggris dominannya ya. Jadi baru misalnya tentang ekonomi pembangunan itu dibagikannya ya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau sebisa mungkin untuk mengupgrade diri dengan bahasa sehingga bisa mengejar tadi itu ya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian beberapa kemampuan-kemampuan yang dasar, misalnya kemampuan berpikir kritis itu wajib ya. Kemudian kemampuan komputer. Jadi jangan sampai adik-adik ini ya tidak tahu komputer ya, atau tahunya hanya mengetik di Word saja. Itu tidak, komputer ini salah satu yang kemampuan atau literasi komputernya yang sangat penting, karena nantinya kalau ketika kita ini berhadapan dengan dunia kerja, mau tidak mau salah satu kemampuan yang menjadi persyaratan adalah itu tadi kemampuan komputer. Kemudian kemampuan bahasa ya, sebelum tadi bahasa Inggris. Kemudian kemampuan knowledge pedagoginya ya, misalnya bukan kemampuan knowledge bidangnya ya. Kalau misalnya adik-adik ini bidangnya ekonomi ya, kemampuan di bidang ekonomi. Nah, kalau apa yang terjadi kalau bonus demografi ini tidak tercapai ya, artinya pemuda milenials, generasi milenials ini tidak mempersiapkan diri dengan baik, kemudian bangsa kita memasuki usia 100 tahun kemerdekaan di 2045, mereka belum siap. Apa yang terjadi? Nah, itu salah satunya prediksinya akan menjadi bumerang ya ke bangsa, karena pertumbuhan, kalau dia tidak, misalnya dia sudah di usia kerja, di tahun 2045 dia sudah masuk usia kerja, sementara dia sendiri tidak mampu terserap di dunia kerja, maka otomatis akan jadi pengangguran gitu. Tidak terserap di dunia kerja, menganggur. Nah, itu pengangguran ini bisa berakibat di banyak hal, meningkatkan kriminalitas, kemudian berefek ke banyak hal ya. Kriminalitasnya tentu akan meningkat, kemudian tingkat kemiskinan juga akan meningkat, dan seterusnya. Akan ada banyak efek samping dari tadi itu tidak terserapnya generasi milenial tersebut di dunia kerja setelah mereka lepas dari dunia pendidikan. Jadi ya makanya pemerintah ini menyiapkan banyak sekali skema untuk mempersiapkan generasi muda kita menghadapi bonus demografi tersebut. Ya, salah satunya adalah dengan LPDP tadi itu. Jadi sehingga saya itu LPDP ini diresmikan atau secara resmi diadakan itu 2012. Jadi sejak 2012 pemerintah sudah berusaha untuk mendidik atau memberi kesempatan seluas-luasnya kepada generasi muda, seluruh pemuda bangsa ya, untuk mengenyam pendidikan setinggi mungkin ya. Karena LPDP ini tidak hanya dosen seperti saya, ada mahasiswa seperti adik-adik semua ini punya kesempatan untuk juga kuliah di luar negeri, meningkatkan kapasitas diri ya dengan beasiswa itu, dan itu dibiayai dengan full oleh negara ya. 10 ribuan mungkin setiap tahun LPDP itu menyekolahkan siswa-siswa Indonesia, baik itu di dalam negeri ya, misalnya mau lanjut di Unhas misalnya bisa pakai LPDP itu, ataupun ke luar negeri. Bahkan ada beberapa yang kuliah di kampus-kampus terkenal ya, misalnya kita lihat mau di Ayunda yang ke Stanford gitu ya, ada yang ke Harvard, ada yang ke Cambridge, ada yang ke Oxford, semua pakai beasiswa tersebut ya. Jadi negara sudah membuka kesempatannya nih, bahwa ini ada nih, saya buka peluangnya, silahkan digunakan gitu, silahkan persiapkan diri adik-adik untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Selain itu juga dulu saya waktu S1 itu belum ada tuh beasiswa
bidik misi. Nah, sekarang kan sudah ada tuh bidik misi. Jadi itu juga program pemerintah, salah satu upaya untuk mempersiapkan generasi kita agar ini siap menghadapi bonus demografi tersebut. Jadi untuk lebih inklusif, mengakomodir semua generasi semua mahasiswa untuk bisa berkuliah atau mengenyam pendidikan tinggi, dibuka tadi itu program bidik misi. Jadi itu bidik misi mengakomodir mahasiswa dari latar belakang ekonomi yang kurang ya, atau tidak mampu orang tuanya tapi anaknya bagus. Nah, itu bisa tuh melalui skema beasiswa bidik misi. Ada banyak sekali program khususnya terkait dengan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah saat ini untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi bonus demografi di tahun 2045. Pada saat Indonesia merdeka 100 tahun kemerdekaan ya. Karena kalau bonus demografi ini tidak dipersiapkan dengan baik, itu akan menjadi bumerang sendiri bagi bangsa. Karena seperti saya bilang tadi, kalau dia tidak terserap di dunia kerja, maka otomatis itu akan menganggur kan. Nah, itu akan ada efeknya tuh yang di banyak hal, baik itu sosial ekonominya, efek dari segi politik dan seterusnya. Sementara pemerintah sendiri sudah berusaha, sudah memberi peluangnya untuk kita generasi muda, khususnya adik-adik, untuk mengembangkan diri, mempersiapkan diri. Karena kalau kita lihat dunia kerja, ya, kalau kita lihat, misalnya nih, saya coba kasih bayangan. Misalnya untuk jurusan ekonomi itu, di Makassar itu ada berapa kampus yang buka jurusan ekonomi? Ada UNM, ada Unhas, ada UMI. Hampir semua perguruan tinggi itu ada fakultas, atau prodi ekonominya. Bahkan ada sekolah tinggi khusus untuk ekonomi. Kayak misalnya Nitro misalnya ya. Ada banyak sekali universitas perguruan tinggi yang menawarkan program studi berkaitan dengan ekonomi ataupun manajemen atau bisnis ya, mirip-mirip. Nah, itu artinya ketika mereka wisuda atau selesai, setiap tahunnya universitas itu akan mewisuda ratusan orang. Jadi kalau ada katakanlah 5 universitas atau perguruan tinggi di Makassar yang punya program studi ekonomi, itu akan ada 500 lulusan per tahun. Nah, sementara dunia kerja atau lapangan pekerjaan itu tidak sebanyak itu bertambahnya. Gitu. Nah, akan kemana ini kitanya setelah lulus? Nah, itu yang harus difikirkan, dipersiapkan, karena ada banyak persaingan nantinya yang terjadi setelah adik-adik selesai menuntut ilmu di universitas, di fakultas. Nah, persiapannya itu seharusnya dari sekarang. Jadi tidak hanya kuliah, ada tuh istilah ya, kuliah rumah gitu ya, kampus rumah. Tapi juga mempersiapkan diri dengan hal lain ya, ada kemampuan bahasa, kemudian mungkin bergabung dengan organisasi, bergabung dengan lembaga riset misalnya, NGO yang ada di Makassar. Kemudian mungkin kalau misalnya tertarik dengan berwirausaha, coba-coba berwirausaha, apalagi sekarang online ya, banyak sudah banyak kesempatan untuk memulai usaha dengan modal nol gitu ya, hanya dengan misalnya bermodal sosial media itu udah bisa gitu. Ada yang tertarik dengan misalnya melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri, ya bisa mempersiapkan dari sekarang persiapannya, terutama bahasa, karena beasiswa dan kuliah ke luar negeri itu persyaratan utamanya pasti bahasa. Saya selalu bilang ke adik-adik mahasiswa, bahasa yang mau lanjut studi ke luar negeri ya, yang mau ke luar negeri, itu bahasa itu seperti pintu kemana sajanya Doraemon. Ya, bahasa Inggris itu pintu kemana sajanya Doraemon. Kalau saya itu dulu waktu kecil suka nonton itu kalau Doraemon tuh buka, Nobita itu buka pintu itu, langsung dia tinggal bilang ya, saya mau ke sini, terus buka pintunya dia akan ke situ gitu. Nah, bahasa Inggris itu pintu kemana saja yang Doraemon. Kalau Anda punya kemampuan bahasa Inggris, Anda bisa kuliah di mana saja di luar negeri, tinggal di situ dengan gratis ya. Misalnya saya punya cita-cita mau ke Amerika. Nah, itu belajar bahasa Inggris, karena dengan bahasa Inggris itu akan ada banyak sekali pintu-pintu untuk yang membukakan jalan adik-adik ke sana. Bisa
dengan beasiswa, atau misalnya pertukaran pelajar, ada banyak sekali itu pertukaran pelajar, bisa dengan misalnya kursus singkat dan seterusnya. Ada banyak sekali kesempatan jika kita punya kemampuan itu, bahasa Inggris. Saya sendiri sudah merasakan, andai kata saya tidak tahu sedikit ya bahasa Inggris, itu mungkin saya tidak di sini, mungkin saya tidak akan pernah ke sekolah ke luar negeri gitu. Nah, jadi banyak sekali hal yang harus adik-adik persiapkan, khususnya generasi milenial ya, kita ini sekarang, adik-adik ini, untuk mengembangkan diri, potensi diri, untuk mempersiapkan diri nantinya ketika sudah selesai. Ya, jangan sampai kuliah, kemudian kuliahnya terbengkalai, kemudian setelah selesai tidak tahu mau kemana nih, mau ngapain nih setelah kuliah. Nah, jadi sekarang harus mempersiapkan diri. Ada mungkin pertanyaan lain, Dek? Baik Kak, terima kasih Kak atas penjelasannya Kak terkait apa-apa yang memang kita perlu persiapkan bagi kita ini generasi-generasi milenial supaya bisa mencapai hasil yang optimal dalam bonus demografi. Salah satunya mungkin update pengetahuan, kemudian juga kemampuan teknologi, dan mungkin bisa juga melatih jiwa-jiwa entrepreneurship. Ini Kak, ada 2 pertanyaan di forum chat. Saya bacakan Kak Di, Tabe. Iya. Yang pertama dari Sevenia Tobara dari UNM, Prodi Ekonomi Pembangunan. Pertanyaannya mengenai beasiswa yang Bapak ambil, apakah memerlukan nilai tes IELTS atau TOEFL? Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan kedua Kak, bisa mungkin sekalian dijawab. Dari Citos Arya, Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya ingin menanyakan tentang pengalaman terbaik yang sudah dijalani di Inggris. Sekian. Oh iya, yang pertama dulu ya terkait IELTS dengan TOEFL bahasa ya. Nah, ya kalau kita mau lanjut studi ke luar negeri ya, itu persyaratan bahasa itu mutlak ya. Persyaratan wajibnya itu pasti bahasa Inggris. Nah, salah satunya itu bisa IELTS atau TOEFL. Nah, saya kebetulan dua-duanya sudah pernah tes, dua-duanya itu yang IELTS dan TOEFL. Saya dulu persiapan awal waktu untuk kursus itu, kursusnya ke TOEFL dulu, baru ke IELTS. Tapi adik-adik tidak harus mengikuti jejak saya, bisa langsung ke IELTS. Ininya persiapannya, dan itu tidak terlalu sulit ya, apalagi kalau adik-adik itu suka dengan bahasa. Jadi bahasa ini unik menurut saya untuk dipelajari, tidak seperti pelajaran lain. Jadi bahasa ini kita bisa mudah mempelajarinya kalau kita suka. Ibaratnya begini, kalau misalnya adik-adik itu bukan orang Makassar, kemudian tinggal di Makassar, setelah beberapa tahun tuh bisa tuh bahasa Makassar sedikit-sedikit ya, karena sering mendengar, kemudian sering berinteraksi dengan orang Makassar, belanja di pasar orang pakai bahasa Makassar. Jadi akhirnya adik-adik tahu sedikit-sedikit tentang bahasa Makassar ya. Nah, bahkan mungkin ikut dengan ininya, logat Makassarnya yang pakai ki, tabe gitu-gitu ya. Nah, itu begitupun juga dengan bahasa Inggris. Kalau adik-adik membiasakan diri dengan bahasa Inggris, misalnya nonton film, misalnya streaming di misalnya di mana gitu ya, di komputer, di YouTube atau di mana, itu bahasa Inggrisnya ini yang di subtitlenya itu pakai subtitle bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya nih nonton film subtitlenya bahasa Inggris, itu nanti kalau ada katanya tidak tahu, cari aja gitu di Google, apa nih artinya ini. Nah, itu lama-kelamaan akan berkesan bagi adik-adik, itu nanti akan tertanam sendiri gitu. Jadi ingat sendiri dengan kosakata itu. Jadi secara tidak langsung menambah wawasan tentang bahasa Inggris. Kalau misalnya tertarik ke negara lain yang tidak berbahasa Inggris, misalnya ke Jepang, ya ini biasakan dengan mendengarkan atau membaca teks berbahasa Jepang. Atau yang lagi happening juga, misalnya Korea ya, banyak tuh pasti yang suka-suka dengan ini Korea. Nah, Korea itu ada beasiswanya tuh dari pemerintah Korea untuk S2 dan S3 full scholarship dari Korea. Di Google aja itu ada beasiswa full, beasiswanya semua dibiayai, biaya bukunya, SPP-nya, biaya hidupnya itu dari pemerintah Korea.
Nah, itu bisa kuliah tuh di Korea dengan beasiswa itu. Tapi syaratnya selain bahasa Inggris ya itu harus tahu bahasa Korea. Ya, harus tahu apa sih namanya? Hangul apa ya? Kata grammar bahasa Koreanya itu harus tahu. Karena itu salah satu syarat dari beasiswa itu ya. Di Korea sendiri juga banyak kampus yang bagus ya. Salah satunya itu Seoul National University ya, so SNU. Itu kampus bagus tuh. Nah, pertanyaan tadi ya. Nah, standar nilai IELTS itu untuk kalau ke Inggris ya, dan di banyak negara berbahasa Inggris lainnya itu 6,5. Jadi yang tidak adik-adik yang tidak tahu IELTS ini, jadi nilai IELTS itu dari 0 sampai 9. Jadi tertinggi itu 9, paling rendah itu 0. Nah, standar untuk nilai IELTS yang bisa dipakai mendaftar beasiswa dan juga mendaftar universitas di negara-negara berbahasa Inggris itu adalah 6,5. Jadi nilainya harus 6,5. Kalau kurang itu mungkin ada yang bisa, tapi dengan syarat tertentu. Misalnya pada saat kuliah nanti di sana harus ikut kursus lagi gitu ya. Harus ikut training bahasa lagi. Dan kalau adik-adik ini masih semester awal tuh masih punya banyak sekali waktu untuk mempersiapkan itu ya. Bisa dengan sambil jalan gitu ya, misalnya sambil kayak tadi disiasati dengan menonton, misalnya harus kalau nonton film berbahasa Inggris ya subtitlenya atau ahli bahasanya itu jangan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ditulisnya dibuatnya di situ supaya kita baca tuh. Jadi sambil dia ngomong kita baca tuh apa yang dia bilang gitu. Jadi sedikit-sedikit tuh ada yang tertanam atau tersimpan di kita gitu ya, ada yang kita ingat. Kemudian kalau baca buku, baca teks misalnya bahasa Inggris. Jadi membiasakan diri karena bahasa itu sebenarnya kebiasaan. Kalau kita terbiasa dengan itu, lama-kelamaan nanti akan ikut sendiri, akan meningkat sendiri kemampuannya. Sama halnya kalau adik-adik sekarang ini bukan orang Makassar misalnya, karena sering mendengar bahasa Makassar, sering berinteraksi dengan orang Makassar, akhirnya lama-kelamaan juga akhirnya tahu bahasa Makassar. Sama aja dengan bahasa Inggris. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi tentang pengalaman terbaik. Oh ya, pengalaman terbaik itu saya banyak sekali rasanya ya. Semuanya rasanya, hampir semua yang saya alami di Inggris ini dan juga dulu di 2012 di Belanda itu rasanya bagus semua ya. Misalnya di sini bagusnya ya di yang tidak ada di negara kita itu di sini 4 musim. Jadi kita punya 4 musim di sini, musim panas, musim gugur sekarang, kemudian musim dingin, winter, kemudian musim semi atau spring. Nah, di 4 karena dia negara 4 musim, jadi ada banyak tuh yang bisa beda-beda tuh suasananya. Kalau musim panas dia panas seperti di Indonesia. Kalau dia musim autumn, musim gugur seperti sekarang itu tumbuhan itu berubah. Yang awalnya hijau, daun-daunnya jadi kuning, jadi orange, jadi berubah warna jadi merah. Dan itu sangat bagus untuk dilihat. Kemudian kalau musim dingin dia kadang ada saljunya. Kalau musim spring atau musim semi itu dingin-dingin tapi mataharinya bagus gitu. Jadi bisa enak jalan-jalan. Kemudian pengalaman terbaik lagi apalagi ya? Bisa berinteraksi dengan banyak orang ya, ada banyak orang Indonesia yang sebelumnya saya tidak tahu, orang Jakarta misalnya, atau dia misalnya pejabat, misalnya audiensi dengan KBRI, Kedutaan Besar, kemudian yang dulunya susah atau hampir dikata tidak mungkin tuh bisa terjadi di sini karena kita di sini komunitasnya meluas sehingga kita bisa mengenal banyak orang. Misalnya dulu kita tidak ada teman dari Jawa misalnya, ini jadi ada teman dari Jawa. Dulu kita tidak pernah kebayang bahwa akan ketemu misalnya dengan pejabat-pejabat Indonesia misalnya, akhirnya di sini bisa ketemu dulu ketemu Pak Habibie misalnya, atau almarhum ya dulu, atau ketemu dengan Pak Pasri Jalal ya, mantan dubes Indonesia di Amerika Serikat. Banyak sekali hal-hal yang atau orang-orang penting yang mungkin bisa kita temui kalau kita ke sini karena jaringannya menjadi meluas. Kemudian fasilitas perkuliahan di sini juga
sangat jauh berbeda dengan di Indonesia. Saya sudah pernah ke beberapa kampus di Indonesia selain di kampus sendiri ya di UNM. Itu saya sudah pernah ke ITB kursus beberapa bulan, ke UGM, jalan-jalan ke UI. Itu fasilitas di ITB, UGM, UI itu bagus. Tapi dibanding di sini masih jauh lebih bagus lagi. Ya, jadi di sini misalnya internetnya itu 24 jam ya di sini. Kemudian perpustakaan 24 jam. Jadi kita bisa tinggal tuh di perpus, mau belajar sampai sampai tengah malam di perpus juga bisa. Ya, kalau masa ujian di sini tuh mahasiswa yang belajar di perpustakaan itu disiapin makanan, cemilan. Jadi kampus tuh ada cemilan yang dipersiapkan di depan pintu perpustakaan kalau musim ujian. Nah kita tuh bisa ambil tuh, ada minum, ada pokoknya sangat difasilitasi oleh universitas. Kemudian apa lagi ya? Bisa bekerja di sini, bisa sambil kerja, itu juga pengalaman yang bagus ya, karena kita berinteraksi dengan orang lokal. Kemudian banyak festival ya, misalnya adik-adik yang suka festival, suka misalnya konser musik atau suka festival yang berhubungan dengan culture gitu ya, itu ada banyak sekali. Misalnya di Inggris ini, di London itu, di tempat Ratu Elizabeth itu namanya Buckingham Palace, itu setiap beberapa pekan sekali itu ada pergantian prajurit. Kan ada tuh prajuritnya yang ada kepalanya itu yang tinggi itu, yang dia bajunya merah, itu ada pertukarannya tuh, apa istilahnya, seremonialnya. Itu bagus tuh ditonton tuh. Dan ada banyak sekali lagi yang lain ya. Ada pengalaman yang baik itu pengalaman akademik maupun non akademik ya, yang terkait dengan misalnya budayanya orang di sini, terkait dengan musimnya, kemudian ininya, kebersihannya, ada budaya disiplinnya. Karena di sini tuh kayak misalnya budaya mengantri itu sangat sangat bisa kita lihat sehari-hari. Kemudian budaya disiplinnya ya, kalau kita janjian harus tepat waktu. Jadi di sini tuh kayak misalnya perkuliahan itu, kalau misalnya nih saya misalnya mahasiswa misalnya ekonomi, terus ada mata kuliah saya misalnya misalnya makroekonomi misalnya. Nah, sebelum mulai mata kuliah itu, sebelum pertamanya itu, dosen sudah mengirim modulnya. Jadi sudah ada informasinya tuh, mata kuliah itu tentang apa, kalau ada buku yang harus dibaca, bukunya apa. Kalau misalnya ada 16 pertemuan, di setiap pertemuan itu akan belajar apa, itu sudah dijelasin semuanya. Kalau misalnya akan ada ujiannya tentang apa, sudah dijelaskan di situ. Jadi sebelum perkuliahan itu dimulai, informasinya itu sudah diberikan ke kita mahasiswa gitu ya. Jadi ada banyak sekali pengalaman yang adik-adik bisa rasakan kalau ke sini ya, kalau ke studi ke luar negeri. Saya merasakan sendiri ada pengalaman itu. Seandainya andai kata saya tidak tidak ke sini, saya mungkin tidak bisa rasakan gitu. Kalau kita punya uang yang banyak, itu mungkin kita bisa ke jalan-jalan ke luar negeri. Kalau adik-adik menabung ya, kerja gitu ya, terus menabung, itu bisa saja jalan-jalan ke luar negeri gitu. Tapi kan berbeda antara pengalaman antara hanya datang ke sini karena jalan-jalan dengan pengalaman tinggal di luar negeri. Itu jauh sekali berbeda. Kalau kita hanya jalan-jalan, yang kita lihat itu hanya bangunannya, kemudian sedikit melihat tentang bagaimana orang Inggris itu berkegiatan sehari-hari. Tapi kalau kita di sini studi, tinggal gitu kita akan belajar lebih banyak lagi tentang banyak hal yang ada di sini. Misalnya berinteraksi dengan sesama mahasiswa ya dari berbagai negara, karena di sini juga mahasiswanya tidak hanya dari Indonesia, ada dari Amerika, ada dari banyak sekali negara, dari Malaysia, dari Brunei, dari mana-mana. Kemudian satu hal lagi, saya baru ingat di kampus di Inggris itu ini setiap kampus itu punya musola, ada masjidnya. Jadi ada musolanya itu. Jadi adik-adik yang muslim itu tidak perlu khawatir kalau misalnya ke sini itu bagaimana tuh sholatnya, makanan halal itu mudah, karena di setiap universitas itu punya musola dan ada organisasinya. Jadi ada kayak semacam
himpunan mahasiswa Islamnya gitu ya. Jadi yang bisa menjembatani adik-adik untuk misalnya di mana nih tempat makan yang halal dan seterusnya, di mana mau sholat Jumat di mana, itu mudah. Jadi banyak sekali kelebihan, kemudahan yang bisa kita dapatkan yang mungkin kita tidak dapatkan kalau kita tidak ke sini. Gitu. Pertanyaan yang lain mungkin, Dek? Baik Kak, ini di forum chat ada 2 pertanyaan lagi Kak. Ya. Bagaimana Kak, masih ada kesempatan untuk Ya. Siap. Baik, pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Kak, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada saya. Baik, saya ingin bertanya, tidak menutup kemungkinan mahasiswa tentu ingin membuat prestasi di luar negeri di mana ia melanjutkan kuliah. Nah, pertanyaan saya, bagaimana agar kita atau saya sebagai mahasiswa dari Indonesia bisa memperoleh prestasi yang gemilang di universitas luar negeri? Itu Kak. Oke, prestasi gemilang ya. Ini agak multi interpretatif karena prestasi itu kan misalnya salah satunya diukur misalnya dari keberhasilan kita menyelesaikan studi. Jadi kalau adik-adik misalnya melanjutkan studi di sini dan selesai, itu sebenarnya sudah prestasi karena sudah bisa menyelesaikan studinya tepat waktu gitu ya, dengan tentu dengan nilai yang bagus. Kalau misalnya prestasi yang lain misalnya bisa bergabung dengan kalau ada adik-adik suka organisasi, suka berinteraksi dengan banyak orang, itu bisa bergabung dengan organisasi di sini ya. Ada organisasi kemahasiswaan yang saya bilang tadi, PPI UK, ada juga PPI di setiap wilayah, misalnya PPI Manchester, PPI Leicester, PPI Birmingham, Nottingham, dan seterusnya. Nah, saya kebetulan juga pengurus, kemarin jadi pengurus PPI Leicester, sekarang ikut juga terlibat sebagai pengurus PPI UK. Nah, kalau adik-adik suka dengan organisasi, itu bisa ikut terlibat dalam itu ya, ikut dari pengurusan, karena dengan ikut itu tentu akan lebih memperluas lagi ini wawasan, memperluas lagi pertemanan ya, karena lewat PPI itu kita bisa mengenal banyak orang atau sesama mahasiswa Indonesia yang sementara kuliah di luar negeri gitu. Nah, prestasi yang lain misalnya kalau ada yang suka dengan lomba, ikut lomba, bisa ada banyak sekali lomba di sini. Misalnya PPI UK sendiri itu menyediakan ini ya, semacam konferensi, dan di konferensi itu ada lombanya juga. Kemudian ada juga kayak penghargaan untuk mahasiswa berprestasi Indonesia yang ada di UK, ada di Inggris. Kalau terkait dengan akademik, bisa lihat di departemennya atau di jurusannya, itu biasanya ada tuh informasi tentang apakah itu misalnya tentang menulis paper, atau kalau misalnya ini membuat wirausaha, atau misalnya terkait dengan ini internet atau e-commerce, itu membuat ini apa istilahnya sekarang itu misalnya yang kayak Tokopedia gitu-gitu. Nah itu biasanya sih ada informasinya di jurusan kita kalau kita ini sudah mulai kuliah di sini. Jadi prestasi ini ada banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Salah satunya itu tadi, kalau Anda bisa kuliah di sini dan bisa selesai, itu sudah satu prestasi, karena tidak banyak sekali tantangannya ya untuk ketika kuliah di sini. Salah satunya itu tadi yang saya paparkan, itu bahasa ya. Karena dosen di sini kalau ngomong kan seperti normalnya dia bicara ya, dan kita kadang merasa itu terlalu cepat karena kita tidak terbiasa dengan mereka yang ngomong seperti itu gitu. Yang kita dengar, saya merasakan sendiri, yang kita dengar di tes IELTS misalnya atau di tes TOEFL, itu kan jelas tuh yang dia bilang, kata-katanya tuh jelas. Sementara kalau secara langsung, apalagi kalau dia orang asli sini, itu ada dialeknya, ada ininya, ada logatnya lah, sehingga itu agak jadi beda kedengarannya.
ibaratnya misalnya seperti kita saat ini, kalau kita orang yang belajar bahasa Indonesia, orang bule belajar bahasa Indonesia itu kan belajarnya baku ya, misalnya aku pergi ke pasar. Sementara kan kita tidak pernah ngomong seperti itu, aku mau pergi ke pasar, tidak pernah sebaku itu. Kita bilangnya saya mau pergi ke pasar gitu aja. Dan kita ngomongnya cepat. Nah, seperti itu juga halnya dengan yang terjadi di sini kalau kita kuliah. Kita belajarnya itu biasanya itu dengan tata bahasa ya, ada tata bahasanya. Tapi kalau di sini tuh jadi ada bahasa informalnya yang kita dengar, yang biasa disebut dengan slang. Nah itu tuh yang pada slang ada dialeknya, ada logatnya ya, sehingga itu agak berbeda dengan yang kita dengarkan biasanya dari buku-buku ataupun tes ya, yang buku yang kita pelajari di Indonesia. Itu mungkin yang dari jawaban dari saya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya Kak. 3 pertanyaan tadi menjadi sesi terakhir kita Kak. Ya, waktu juga sudah menunjukkan 16.52 di Indonesia. Mungkin sudah. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih banyak Kak atas pengalamannya Kanda yang dibagikan dalam sharing session kali ini. Banyak hal baru, banyak pengetahuan baru yang bisa kami ini peroleh, kami dapatkan untuk kedepannya jika adik-adik atau teman-teman yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri, ada bekal, ada pengetahuan baru yang bisa kita dapatkan dalam sharing session kali ini. Saya ucapkan terima kasih juga. Saya mau titip aja kalau misalnya, kalau misalnya mau ada yang tertarik bisa hubungi saya. Kalau tertarik misalnya lanjut ya ke luar negeri, khususnya ke Inggris, atau buka websitenya ini. Kan yang sekarang yang banyak itu PDP dan Chevening. Coba aja dipelajari di situ, di website itu lengkap informasinya. Insya Allah lengkap informasinya tentang beasiswa. Iya Kak. Baik Kak, terima kasih juga untuk teman-teman partisipan yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti sharing session kali ini. Bagi teman-teman yang ingin lebih jauh mencari atau mendalami, mendapatkan informasi terkait bagaimana kuliah di luar negeri, tadi yang sudah disebutkan Kakak Anda Busang. Terima kasih. Mungkin saya akhiri sharing session kali ini dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak. Ya, makasih banyak deh. Makasih banyak.